Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Kami dari Gereja Pengharapan Baru FGE Bahasa Cabang Rawang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah secara online bersama-sama dengan kami mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik. Terima kasih buat karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang tidak pernah luput dalam kehidupan kami. Kami sedar Bapa, kalau kami ada sampai saat ini, itu semuanya karena kasih anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang membawa syukur kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Yesus. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, hadir di tempat ini, hadir di setiap rumah-rumah dimanapun seluruh umat-Mu berada. Kiranya Roh-Mu yang bekerja bagi setiap pribadi lepas pribadi dimanapun berada. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita karena kita ada Yesus yang menjamin hidup kita. Haleluya. Dalam hidup
Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami hari-hari, kami tahu ada Yesus yang menjadi sumber pertolongan kami. Perbuatan menyata dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah takut lagi, Bapak, karena kami berjalan bersama. Terima
sehingga kami ada di tempat ini hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu yang tidak punya apa, yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Hamba-Mu berani berbicara kalau Tuhan yang mengizinkan, kalau Tuhan yang mengurapi, melayakkan. Terima kasih Tuhan. Namun satu hal hamba percaya, setiap firman Tuhan yang diberitakan itu tidak akan berlalu sia-sia, akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami masing-masing yang mendengarkannya. Kami mendapat pesan khusus daripada Tuhan lewat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan dimuliakan dan firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersuka cita kembali saat ini saya berada di hadapan Bapak Ibu Saudara terkasih jemaat Tuhan untuk beribadah bersama-sama, untuk menyampaikan firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya kita semuanya dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini. Oke, hari Kamis yang lalu seluruh umat Kristiani di dunia mengingati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah salah satu peristiwa penting dalam kekristenan kita. Jadi bukan hanya sekalipun yang mungkin menurut orang di luar Kristen, perayaan Kristen itu paling besar adalah Paskah dan juga hari Natal, hari kelahiran Yesus dan kematian. Tetapi tidak kalah penting adalah kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kenaikan Tuhan membuktikan surga itu ada. Kenaikan Tuhan itu menyatakan, mematahkan pendapat orang yang berkata kalau surga itu hanya bayangan, hanya satu ilusi, tidak nyata begitu. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu membuktikan surga ada. Kenapa? Yesus naik ke surga dan sampai sekarang dia ada di sana untuk menyediakan tempat bagi kita, tentunya seperti yang dijanjikan. Oke, hari ini saya berbicara dengan tema adalah masih ada waktu. Masih ada waktu adalah tema yang akan kita dengarkan bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Waktu dalam terminologi bahasa Yunani dikenal sebagai kronos dan kairos. Kronos berarti waktu yang berjalan dari jam ke jam, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam arti waktu yang kronos adalah waktu yang berjalan terus, tidak berhenti dan tidak bisa diulangi kembali. Itu makanya timbul perkataan, timbul istilah kronologis. Jadi kronologis itu artinya urutan peristiwa, urutan kejadian. Jadi kalau orang bertanya, coba ceritakan secara kronologisnya. Kenapa? Karena itu tidak bisa diulang kembali. Itu hanya waktu yang berjalan, tidak bisa berhenti dan tidak bisa diulangi kembali. Sementara kairos adalah waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, yang di dalamnya ada kesempatan. Jadi kairos juga mengarah kepada waktu Tuhan bertindak dan mendatangkan kebaikan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu yang di sini diarahkan kepada kairos. Jadi kronosnya manusia waktu itu terus berjalan, dan ada kairos tertentu Tuhan untuk menyatakan sesuatu. Itu makanya banyak kita dengar istilah, Tuhan sesuai kairosmu Engkau akan memberikan aku jodoh, sesuai kairosmu Engkau akan memberkati aku. Ya, kronos juga miliknya Tuhan dan kairos juga miliknya Tuhan. Tetapi lebih tepatnya kronos adalah waktu yang terus berjalan, waktu yang terus berputar, tidak bisa dihentikan dan tidak bisa diulangi. Sementara kairos adalah waktu tertentu di mana Tuhan menyatakan sesuatu, peristiwa-peristiwa penting, atau lebih tepatnya waktu yang berkualitas. Begitu istilah kairos. Oke, kita asingkan sekarang mengenai waktu. Yang kita mau bahas sedikit adalah tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 1
1 ayat 3 bunyinya begini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya garis bawahi di sini adalah ia menunjukkan dirinya selama 40 hari, berulang-ulang ia menampakkan diri kepada banyak orang. Maksud dan tujuan Tuhan menampakkan diri setelah kematian Yesus selama 3 hari, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Setelah kebangkitan Yesus, ada berulang kali dia menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya. Tujuannya adalah supaya dia memperlihatkan dirinya, supaya semakin yakinlah pengikutnya untuk menegaskan dirinya, nih Tuhan yang kamu sembah bukanlah Tuhan yang mati dan tidak berbuat apa-apa, tetapi Tuhan yang mati dan sudah bangkit. Jadi Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri selama 40 hari. Alkitab mencatat selama 40 hari dia tunjukkan dirinya, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, supaya semakin kuatlah iman murid-muridnya, sehingga mereka bisa melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Tuhan Yesus yang melakukan mujizat, sumber berkat, bahkan yang membuat banyak perkara-perkara besar pada zaman itu, menegaskan kembali bahwa Tuhan itu hidup dan bangkit. Ya bukan hanya mati, kenapa? Karena banyak pengikut Yesus ketika mereka tahu Yesus sudah mati, banyak mereka yang kecewa. Aduh, kan kita mengharapkan dialah Raja bangsa Israel yang memulihkan kerajaan Israel, tapi kok mati? Karena banyak orang yang kecewa dengan kematian Yesus. Itu sebabnya Yesus harus menunjukkan diri, menampakkan diri berulang-ulang kali, supaya semakin menegaskan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Di tengah kekecewaan ketika mereka melihat tubuh kemuliaan yang bangkit, tubuh Yesus yang sudah bangkit itu, mereka semakin yakin, mereka semakin beriman, dan mereka semakin mencintai Tuhan. Benar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena kubur kosong menjadi buktinya Tuhan kita hidup. Nah, peristiwa Yesus naik ke surga, terangkat ke surga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ini ayat sungguh sering dan menjadi ayat emas bagi banyak orang Kristen, dan memang harus menjadi ayat emas kita, ayat penting orang Kristen. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Beberapa hal yang penting yang harus kita pelajari. Hal penting yang kita pelajari perkara kenaikan Yesus ke surga adalah janji. Karena sebelum Yesus naik ke surga ada janji penting, yang karena janji itulah kita ada sampai hari ini. Karena janji itulah kita kuat sampai hari ini. Janjinya apa? Janji yang pertama adalah Tuhan berjanji akan mempersiapkan tempat untuk kita di surga. Jadi dia meninggalkan kita di bumi dan dia naik ke surga, terangkat ke surga. Dia berjanji akan menyediakan tempat bagi kita di surga. Dalam Yohanes 14 ayat 2-3 berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila kamu telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan datang kembali membawamu ke tempatku. Ini janji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga. Dia janjikan, aku ke surga, di rumah Bapakku di surga banyak sekali tempat tinggal. Jadi aku harus ke sana supaya aku sediakan tempat bagi kamu semua orang-orang percaya, sehingga di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi janji Tuhan yang kuat yang harus kita pegang sampai hari ini adalah sampai hari ini Yesus mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Kemudian janji yang kedua yang menguatkan kita juga sampai hari ini dan kita boleh bertahan adalah Yesus janji memberi penghibur atau Roh Kudus bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 18 sampai 19 berkata begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kenapa disebut yatim piatu? Yatim piatu itu adalah tidak berayah, tidak beribu. Jadi dalam arti seorang yang yatim piatu sudah tidak ada yang melindungi, perlindungan orang tua sudah tidak ada. Jadi makanya waktu Yesus janjikan Roh Kudus, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan kembali kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendiri, dalam arti begitu. Jadi Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bertanggung jawab. Dia pergi ke surga, dia tidak meninggalkan begitu saja murid-muridnya. Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan begitu saja pengikut-pengikutnya yang percaya kepadanya. Karena dia berkata, aku pergi dan aku meninggalkan kamu tidak seperti yatim piatu. Kenapa? Karena dia akan datang kembali, dan sebelum dia datang, dia janji memberi Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, mengajari, menolong kita. Dalam Yohanes 16 ayat 7 berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika kamu tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi janji yang pertama yang sangat kuat adalah Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Kemudian janji yang kedua, Yesus naik ke surga dan dia janji akan kirimkan penolong, akan kirimkan penghibur, yaitu Roh Kudus kepada kita. Kenapa? Ketika Yesus masih secara kemanusiaan 100% jadi manusia, dia lahir, dia bertumbuh seperti manusia biasa, dia mati menunaikan tugas Bapaknya atas dunia ini. Jadi ketika dia berkorban di satu tempat, dia melakukan kesembuhan, dia memberitakan kebenaran, dia memberitakan kabar baik. Kehadiran Yesus hanya ada di satu tempat. Kehadiran Yesus hanya ada terbatas di satu tempat. Itu makanya Yesus bilang, lebih baik aku pergi. Kenapa? Karena kalau Yesus naik sudah naik ke surga, sudah pergi ke rumah Bapa, akan ada Roh Kudus dalam keilahiannya juga hadir di mana-mana tempat. Kehadiran yang tidak terbatas. Setelah Yesus naik ke surga, ada Roh Kudus, dan dengan Roh Kudus itu kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di mana-mana. Tidak terbatas oleh ruangan. Itu pentingnya Yesus naik ke surga, supaya kehadiran Yesus satu dunia boleh merasakannya lewat kehadiran Roh Kudus. Tapi tidak kalah penting adalah kenaikan Yesus ke surga. Selain daripada dia menyediakan tempat bagi kita, dan juga dia menjanjikan Roh Kudus, dan sudah pasti kita terima, kita alami. Kenapa? Roh Kudus itu adalah ibaratkan seperti angin, tidak kelihatan tetapi bisa dirasakan. Saudara bisa lihat angin, warna apa? Tidak bisa kelihatan tapi boleh dirasakan. Roh Kudus juga begitu. Jadi ketika orang berkata, Roh Kudus itu bagaimana? Seperti apa? Bentuknya seperti apa? Kita tidak bisa jelaskan. Kalau ada seseorang bertanya kepadamu, jawab saja, rasakan sendiri. Karena kita tidak bisa definisikan Roh Kudus itu seperti bahasa kita.
dalam hidupmu. Kedua janji yang meneguhkan kita sampai hari ini. Tapi kenaikan Yesus, kita tidak boleh lupakan tugas kita. Kenapa? Karena sebelum Yesus naik ke surga, Dia juga pesankan satu kepada kita. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya garis bawahi di sana kata menjadi saksiku. Bersaksi atau menjadi saksi bukanlah hal yang mudah. Banyak orang akan menghindar untuk diminta menjadi saksi dalam satu perkara. Misalnya ada suami istri bergaduh, bawa pedang, bawa parang, bawa pisau. Kemudian kita lihat mereka. Nah, akan datang orang berwajah tanya, kamu lihat mereka? Kita akan berpikir untuk menjadi saksi. Kenapa? Sangat berat untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi satu-satu perkara itu ada tanggung jawab besar. Untuk menjadi saksi yang benar tentunya. Dari saksi palsu, zaman sekarang banyak saksi palsu, saksi yang tidak benar. Kenapa? Kasih saja uang, katakan begini ya, saya kasih kamu uang. Banyak sekarang orang juga menjadi saksi palsu. Menjadi saksi yang dimaksud di sini, kita dipanggil menjadi saksi untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan, untuk memberitakan, mengalami perbuatan Tuhan, mengalami karya Tuhan yang besar, lalu kita beritakan kepada orang lain. Kata saksi dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan daripada bahasa Yunani, martus atau martur, sehingga lahir kata martir yang berarti seseorang membawa kesaksian melalui kematiannya. Masih ingat Stefanus? Karena berita baik, berita Injil yang dia sampaikan, sampai akhir hidupnya dia dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Karena kesaksian hidupnya, dia bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu benar. Dia bersaksi bahwa satu-satunya juru selamat adalah Yesus. Dia bersaksi sampai dia mati. Pada zaman rasul-rasul memang orang-orang percaya kepada Yesus, orang-orang yang cinta Tuhan Yesus, mereka akan ditangkap, diadili dan diancam, dicambuk, dihukum. Tapi dengar baik, menjadi saksi, kekuatan kasihnya, kekuatan kasih mereka kepada Tuhan Yesus, bahkan menjadi saksi sampai mati pun mereka sanggup. Itu yang disebut mati martir. Dan darah para martir pendahulu-pendahulu kita itulah sampai sekarang banyak yang menguatkan orang-orang percaya. Banyak petinggi-petinggi heran, kenapa hanya karena mengikut Yesus para pengikutnya rela mati? Itu karena seorang martir adalah seorang yang menjadi saksi sampai mati, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran sampai nafas terakhir. Nah, kita dipanggil untuk meneruskan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Jadi bersaksi dalam zaman rasul-rasul, mereka memberitakan Injil kepada semua orang, tidak peduli mereka dihukum, dicambuk, dibunuh, mereka tidak peduli. Yang penting mereka bersaksi, mereka ceritakan tentang Yesus yang mereka alami dan mereka lihat. Nah, tetapi pada saat sekarang ini kita meneruskan menjadi saksi Kristus. Untuk sekarang ini bukan sekadar memberitakan, tetapi bersaksi atau menjadi saksi menjadi panggilan hidup kita. Jadi ada banyak orang boleh bercerita tentang kitab suci. Alkitab boleh dihafal dari Kejadian sampai Wahyu, lalu boleh semuanya ayat-ayat, semuanya boleh dia lafalkan, dia ucapkan semua ayat-ayat. Tetapi lihat, hanya melafal, hanya menghafalkan saja, tidak melakukan. Berapa banyak orang Kristen tahu banyak firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Tahu kalau Tuhan itu menyuruh mengampuni, tapi susah sekali untuk mengampuni. Dengar baik, kita menjadi saksi Kristus. Yes, kita harus beritakan kebaikan Tuhan. Yes, kita harus beritakan Injil. Yes, kita harus
memberitakan kabar baik, tetapi harus serta dengan perbuatan kita, sehingga lewat perbuatan kita nama Tuhan juga dimuliakan. Kita adalah saksi Kristus di tengah dunia yang semakin beragam dan semakin jahat ini. Jadi menjadi saksi Kristus adalah panggilan hidup kita. Jadi sikap, tingkah laku kita harus sama dengan pemberitaan kita. Dengan baik saya mau katakan, untuk menjadi saksi Kristus pasti ada tantangan, pasti ada masalah. Rasul-rasul pendahulu gereja zaman dulu juga untuk menjadi saksi mereka bayar dengan nyawa. Tidak tertutup kemungkinan, bahkan memang benar adanya pengikut-pengikut Kristus, kita sebagai orang Kristen yang mengikut Kristus, yang menjadi saksi Kristus, ada pergumulan, ada tantangan. Yes. Kalau hidupmu tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan, dipertanyakan. Selagi kita mengikut Kristus, tantangan, pergumulan, persoalan, masalah akan tetap ada. Tapi sanggupkah kita tetap menjadi saksi Kristus di tengah-tengah seperti itu? Karena di tengah kepengikutan kita akan Kristus, di tengah panggilan hidup kita sebagai saksi Kristus, ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, ada banyak pergumulan berat. Itu sebabnya Tuhan janjikan Roh Kudus. Karena sesungguhnya tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu menjadi saksi Kristus. Hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kuduslah yang boleh mengakui Yesus adalah Tuhan. Hanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kuduslah yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Hanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kuduslah yang dimampukan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Sehingga benarlah sebagai saksi Kristus kita memberitakan Injil, kita memberitakan kabar baik, dan kita juga melakukannya. Untuk menjadi saksi kita perlu memiliki pengetahuan dan pengenalan bersama Yesus. Jadi untuk menjadi saksi yang benar, kita harus jadi murid. Jadi tidak sekedar tidak sekedar mengcopy paste pengalaman orang lain. Tidak mengcopy pengalaman orang lain. Lalu ketika satu orang bermimpi, saya bermimpi di bawah Tuhan ke satu alam yang sangat indah. Lalu kita terbawa-bawa. Yes, saya juga mengalami hal yang sama, padahal belum tentu juga sama. Seorang saksi harus menjadi murid. Seorang murid harus mau diajar. Kenapa? Bahkan Yesus juga memerintahkan murid-muridnya dalam amanat agung Tuhan Yesus, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kenapa? Karena Tuhan mau pengikutnya, bukan hanya sekedar pengikut. Lihat berapa banyak yang mengikuti Yesus ketika Yesus melakukan mujizat. 5.000 lebih, 5.000 orang lelaki, bahkan lebih kalau ikutkan istri dan anak-anak mereka. Mereka sangat kagum dengan perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka sangat kagum dengan Tuhan memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus membangkitkan orang mati, mereka sangat kagum. Benar mereka mengikuti Yesus. Kemana pun Yesus pergi mereka ikut. Tapi adakah mereka semua menjadi murid? Tidak sama sekali. Menjadi saksi Kristus kita perlu menjadi seorang murid. Bagaimana seorang murid? Kita harus diajar, dimuridkan. Jadi supaya kita benar-benar menjadi saksi Kristus atas dunia ini, kita harus menjadi murid. Sehingga kita akan seperti amanat agung Tuhan Yesus. Jadikanlah seluruh bangsa murid. Harus murid dulu supaya bisa memuridkan orang lain. Untuk menjadi saksi Kristus, kita harus jadi murid Kristus. Pemuridan bukan sekedar ibadah rajin. Pemuridan bukan sekedar engkau melayani. Pemuridan bukan sekedar engkau sangat ingin setiap jadwal-jadwal program-program gereja engkau ikut di dalamnya. Tetapi pemuridan itu lebih kepada komitmen kita untuk mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Kenapa? Yesus adalah guru kita, dan apa yang diajarkan guru, murid harus ikut. Ya, apa yang diajarkan Yesus kita ikuti. Yesus mengajar pengampunan dan sudah melakukannya, meneladankannya, kita ikuti. Jadi seorang murid harus mengampuni. Ada banyak lain teladan yang ditinggalkan oleh Yesus semasa dia di bumi. Sebagai murid Kristus, kalau engkau mengaku
murid Kristus, kau harus lakukan apa yang Yesus lakukan pada masa waktu ia di bumi. Kita harus banyak duduk diam di hadirat Tuhan, karena saat seperti itulah kita seperti murid yang diajari oleh Tuhan. Jadi pemuridan itu bukan hanya sekedar diajar di gereja, tetapi setiap kehidupan kita adalah pembelajaran yang Tuhan izinkan. Itu makanya disebut belajar sepanjang hidup, belajar sepanjang masa. Tidak pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena kita adalah murid. Itu makanya para ahli-ahli teolog sudah belajar ini, mau lagi, banyak lagi, mau lagi sampai gelarnya sangat banyak. Itu tidak salah, sangat bagus untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah seberapa banyak engkau duduk di kaki Tuhan. Tuhan mengajarimu seperti guru mengajari murid, dan seberapa banyak engkau melakukan apa yang diajarkan oleh guru. Murid harus berkomitmen untuk belajar firman Tuhan, bukan sekedar ibadah dalam gedung gereja atau sekaranglah seperti ibadah dalam rumah masing-masing. Jadi kalau seorang murid adalah murid yang rajin ke gereja, beribadah di gedung gereja, bagaimana dengan sekarang? Virus yang mewabak satu dunia tidak mengizinkan untuk beribadah di dalam satu gedung gereja, tidak mengizinkan seorang gembala mengajari jemaatnya. Menyadarkan kita bahwa kita perlu duduk di kaki Tuhan. Tuhan sendiri yang mengajar kita, dan Roh Kudus yang Tuhan janjikan mengajari kita banyak hal di luar apa yang manusia boleh ajarkan. Untuk menjadi murid harus punya komitmen untuk hidup sama seperti gurunya hidup, yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara benar-benar murid, berarti saudara memilih berkomitmen hidup sama seperti Yesus hidup. Dan ingat, pemuridan bukanlah pelayanan, pemuridan bukanlah suatu program-program yang diikuti di dalam gereja. Itu hanya sebagian kecil. Tetapi pemuridan adalah ketika engkau berkomitmen seumur hidupmu, engkau juga memiliki gaya hidup yang mengikuti gaya hidup Yesus. Inilah sikap seorang murid dan saksi Kristus. Roh Kudus mengajar kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26 berkata begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus sendiri yang akan mengajari kita. Roh Kudus sendiri yang akan mengajari saudara. Karena itu tugas Roh Kudus yang diutus dari surga, diutus Bapa, mengajari kita ketika kita benar-benar menjadi murid Yesus. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi murid dan menjadi saksi. Oke, dalam Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 10 yang tadi kita juga sudah baca, ketika mereka sedang menatap langit, langsung saja ke ayat yang 11, dan kepada mereka malaikat itu berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya garis bawahi di sana, akan datang kembali. Ini adalah janji Tuhan. Dia akan datang kembali seperti janjinya untuk menjemput orang-orang percaya ke surga, di mana dia sudah sediakan tempat bagi kita. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan. Kita tidak tahu kapan Yesus akan kembali untuk kedua kalinya seperti yang dia janjikan. Dan kita juga tidak perlu tahu itu, karena kita juga mencatat tidak seorang pun yang tahu kecuali Bapa. Tidak perlu kita tahu, kita tidak perlu tafsir kapan. Cukup kita tahu tanda-tandanya sudah semakin dekat. Yesus akan datang segera. Bagaimana kalau besok datang? Apakah kita siap? Atau karena wabah yang sekarang ini sudah semakin buat frustasi, lalu bilang, ya udahlah Tuhan, datang aja lah, daripada stres begitu kan? Karena apa? Karena masalah yang berat, lalu bilang, ya udah datang aja lah Tuhan, ambillah aku. Benar baik.
ketika engkau memikirkan kedatangan Tuhan dalam kondisi seperti itu, kedatangan Tuhan bukan menjadi berkat bagimu. Seharusnya kita memiliki iman, keteguhan iman untuk setia menanti kedatangannya, karena Dia berjanji. Dia berjanji akan kembali. Dia berjanji akan kembali dan pasti digenapi janjinya. Sebelum waktu itu tiba, masih ada waktu. Ketika kita persiapkan iman kita persiapkan hati kita, dan kita benar-benar menjadi saksi. Datang kembali untuk kedua kalinya adalah sebagai hakim, sehingga kepada orang percaya kedatangannya merupakan berkat bagi kita yang setia, yang tekun menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu menjadi berkat yang sangat membuat kita bahagia. Sangat bertolak belakang dengan orang yang menanti kehadiran Tuhan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan keputusasaan atau tidak berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan menjadi penghukuman atas mereka. Kenapa sekali lagi saya katakan Yesus datang yang kedua kalinya adalah untuk menghukum, sebagai hakim. Jadi bagi siapa yang layak dapat upah akan diberi upah, dan siapa yang akan dihukum akan dihukum. Itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang pertama adalah lahir sebagai bayi, bayi yang sangat mungil, bayi yang sangat cute. Kedatangan Tuhan pertama, Tuhan Yesus pertama kali di dunia sebagai bayi. Ketika Dia naik ke surga, setelah tugasnya di bumi selesai, sekali lagi Dia akan datang melawan dunia. Sekali lagi Dia akan datang ke bumi, ke dunia sebagai hakim. Jadi ingat, kenaikan Yesus Kristus berbicara mengenai janji dan juga amanat agung. Kita memegang janji Tuhan, Dia akan datang kembali. Itu janji Tuhan yang kita pegang sampai hari ini. Dan Dia juga janjikan bahkan Roh Kudus akan menolong kita. Tapi di balik janji itu, kita punya tugas. Ada amanat agung yang Tuhan beri kepada kita. Jadilah saksi. Masih ada waktu, masih ada kesempatan sebelum kairosnya Tuhan datang untuk menjemput kita. Selagi ada waktu, beri hidupmu untuk menjadi saksi Kristus. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Sambil menantikan kedatangannya, bersiaplah. Hiduplah seperti Kristus hidup. Jadilah saksi, ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Ceritakanlah kebaikannya, ceritakanlah kemasyurannya kepada bangsa-bangsa. Dan tetaplah hidupmu berpadangan dengan firman Tuhan. Itu menjadi saksi Kristus. Jadi kita tetap menjadi saksi Kristus. Tetaplah menjadi saksi Kristus dalam keseharian hidupmu. Sehingga ketika kita tetap menjadi saksi Kristus, ketika Dia datang seperti yang Dia janjikan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena Dia datang menjemput kita, membawa kita ke surga. Di sana kita sudah ada tempat masing-masing. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, ketika Yesus sudah naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, jangan kemana-mana dulu. Selama 10 hari mereka menanti-nantikan janji Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dalam zaman Kisah Para Rasul, dalam kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu boleh baca bagaimana dahsyatnya perbuatan Tuhan melewat kuasa Roh Kudus yang memenuhi seluruh murid-muridnya. Peristiwa di loteng atas Yerusalem adalah titik awal di mana murid-murid yang sudah mulai lemah, sudah mulai kecewa, dibangkitkan kembali. Kenapa mereka kuat sampai akhir hidup mereka? Karena mereka pegang janji Tuhan. Zaman sekarang
berita-berita menakutkan dan menggemparkan yang mungkin mempengaruhi iman percaya kita, yang mungkin membuat kita khawatir dengan baik. Kematian itu dekat, sangat dekat dengan kita. Bukan orang yang banyak uang boleh menjauhkan kematian. Seluruh kalangan, tua muda, besar kecil, saya mengingatkan kematian sangat dekat. Tak pandang agama, tak pandang usia, tak pandang iman percaya. Mungkin ada di antara kita masih hidup ketika Yesus nanti datang untuk kali yang kedua. Tetapi mungkin juga sebelum Yesus datang untuk kali yang kedua, Dia sudah memanggil kita terlebih dahulu lewat kematian. Jadi jangan takut mati, karena lewat kematian juga kita bisa kembali ke rumah Bapa. Yang menjadi permasalahan adalah, adakah engkau siap? Untuk sekarang ini kita jaga-jaga, waspada dengan penularan wabah virus. Bukan karena kita takut mati, tidak. Orang Kristen tidak boleh takut mati. Kenapa? Kematian adalah juga cara kita kembali ke rumah Tuhan. Kematian juga adalah cara Tuhan menjemput kita, membawa kita masuk ke surga, ke kekekalan. Yang kita persiapkan adalah hati kita. Yang perlu adalah kita siapkan hati kita. Adakah engkau benar menjadi saksi Kristus? Adakah engkau benar menjadi muridnya Kristus? Karena visi Tuhan atas dunia ini, misi Tuhan atas dunia ini hanya jiwa-jiwa pengikutnya menjadi murid Kristus. Karena hanya muridlah yang bisa diajar. Hanya anak muridlah yang mau diajar, dan muridlah yang mengikuti gurunya. Jadilah murid yang sejati, murid Kristus yang sejati. Tetap hidup seperti Yesus Kristus hidup, dan kita pegang teguh iman percaya kita sampai kita mati, sampai nafas terakhir kita setia dengan janji Tuhan bahwa Dia akan jemput kita sesuai dengan hari kairosnya. Masih ada waktu. Yang masih bermain-main dengan dosa, waktunya untuk bertobat. Yang masih ragu dengan keberadaan surga, saya mau katakan surga itu nyata. Seriuslah mulai sekarang, karena di surga banyak tempat tinggal, dan Tuhan sedang menyediakan itu bagimu dan bagiku yang senantiasa setia percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu. Tetap setia melayanimu.
Kami terlalu percaya kehadiran-Mu tidak terbatas. Bahkan 2-3 orang berkumpul Tuhan, Engkau ada di sana. Ketika mereka memanggil nama Tuhan, bahkan ketika satu orang umat-Mu juga ada dalam kesendirian mereka, mereka duduk diam di kaki Tuhan. Di situ pun mereka boleh rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa seluruh umat-Mu, bahwa seluruh cinta-Mu yang Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Mau pegang janji-Mu Tuhan sampai kami mati. Dan biar iman kami tidak luntur dengan goncangan-goncangan yang sedang terjadi. Kami tetap percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang membela kami. Allah yang kami sembah adalah Allah yang melindungi kami. Dan Allah yang kami sembah adalah Allah yang mengizinkan sesuatu terjadi sampai genap kairosnya Tuhan. Kami melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sampai hari ini turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan dan disediakan kasih. Terima kasih buat janji-Mu ya Tuhan. Biar kami kuat, biar kami setia. Seluruh jemaat waktu berdoa ya Tuhan, tidak ada satu pun di antara jemaat-Mu yang gugur iman. Semuanya tetap mengharap pertolongan Tuhan. Biar semuanya tetap beriman kepada Tuhan. Biar semuanya kuat di dalam Tuhan. Tidak takut kematian, tetapi takut jika tidak bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Biar kami sama-sama berjuang ya Tuhan. Dan kami sama-sama setia sampai akhir hidup kami. Sampai nafas terakhir kami. Kami tetap cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, Insyaallah sudah selesai berkata-kata. Tadi hamba-Mu yakin ada kuasa Roh Kudus mengerjakan lebih banyak lagi, mengajarkan lebih banyak lagi pada setiap jemaat yang mendengarkannya ya Tuhan. Sehingga semuanya mendapat pesan khusus daripada Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Gusti. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Ibadah kita sudah berakhir. Kita akan bersyafaat bersama-sama, tapi sebelumnya untuk pengumuman hari ini, sampai saat ini kita masih akan beribadah seperti ini secara online sampai waktu pemberitahuan dari kerajaan yang akan memperbolehkan kita boleh berkumpul lagi bersama-sama. Kita tetap berdoa bersama-sama supaya Tuhan secepatnya akan membuka jalan untuk setiap kita boleh bersama-sama kembali berjumpa di rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan untuk jemaat Tuhan yang ingin mengembalikan perpuluhan, persembahan, ucapan syukur atau apapun itu, boleh mengumpulkannya dan boleh menghubungi Bapak Ibu Gembala. Dan jika ada pokok-pokok doa yang rindu kita semua bersama-sama tepat di dalam doa, juga boleh menghubungi Bapak Ibu Gembala kita dan saya secara pribadi. Terima kasih. Mari bersama-sama kita akan bersyafaat di tempat ini. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi buat Tuhan. Sungguh
lagi Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Kami percaya ada perlindungan darah Yesus bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa dimanapun seluruh umat-Mu berada. Kami percaya ada Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan, ada Roh Kudus yang memberikan mereka penghiburan, ada Roh Kudus yang membangkitkan iman mereka. Dan biarlah tangan kasih Tuhan sendiri yang terus memelihara seluruh umat-Mu hari demi hari. Terima kasih Bapak, kami melihat campur tangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami katakan kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Yesus. Kalau kami ada sampai saat ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi setiap kami. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau juga baik bagi bangsa ini. Kami berdoa memberkati bangsa Malaysia. Shalom Malaysia. Diberkatilah Engkau Malaysia dari Sabah, Sarawak, bahkan Semenanjung Malaysia. Diberkatilah Engkau juga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Damai sejahtera Allah turun atas kedua bangsa ini. Campur tangan Tuhan bekerja di kedua bangsa ini. Kami berdoa ya Bapa, kami percaya apa yang sedang hari-hari ini bangsa ini alami, bahkan dunia ini alami, kami tahu semuanya dalam pandangan mata Tuhan, semuanya dalam kontrol dan kendalinya Tuhan. Bapa, kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah campur tangan Tuhan yang bekerja di kedua bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa. Kami memohon doa Tuhan Yesus buat Malaysia, Indonesia. Kami memberkati kedua bangsa ini. Bahkan kalau saat ini kami berdoa buat wabak yang melanda kedua bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami putuskan rantai penyebaran COVID-19 atas Malaysia, atas Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus, bahkan atas bangsa-bangsa. Kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan turun atas kedua bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa. Dan biarlah lewat kejadian ini Tuhan, akan ada banyak penuaian jiwa-jiwa, akan ada banyak jiwa-jiwa yang berbalik kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap orang-orang yang terjangkit wabah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah oleh kuasa kasih, oleh darah Yesus yang akan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka semuanya. Bahkan kami juga berdoa Tuhan sekali lagi, memberkati buat gereja-gereja Tuhan, RGA cabang bahasa yang ada di Selangor. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati para pastor-pastor. Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga, anak-anak kecil. Tuhan memberkati semuanya, kiranya penyertaan Tuhan. Dan biarlah mereka semuanya tetap dalam perlindungan Allah. Maka kami juga berdoa buat gereja-gereja sahabat, SIB, Tuhan COB. Engkau memberkati, Engkau menjaga seluruh umat-Mu. Dan biarlah sekali lagi campur tangan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang akan bekerja atas bangsa ini. Dan kami rindu Tuhan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Bapak, kami juga berdoa sekali lagi, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ke depan Tuhan, kami minta tangan Tuhan yang terus menopang setiap kami, penghiburan, kekuatan, bahkan dalam pekerjaan seluruh umat-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkati apapun yang mereka kerjakan, berkati seluruh keluarga besar kami. Bahkan Tuhan jagai kami, meluputkan kami dari setiap yang tidak baik. Dan bahkan kami juga berdoa Tuhan sekali lagi, dan biarlah campur tangan Tuhan sekali lagi bekerja atas bangsa kami, hidup kami Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ke depan Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang akan terus menopang hidup kami, Engkau yang akan terus berjalan bersama dengan kami, Engkau yang akan terus memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sebelum ibadah ini berakhir, kita akan menerima berkah dari hamba-Nya. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, bukakan hatimu, siapkan dirimu untuk menerima berkat yang terbesar daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, diberkatilah rumahmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah para suami, ibu-ibu, anak-anak, diberkatilah apapun yang engkau usahakan, diberkatilah kesehatan COVID-19 terutama, diberkatilah apapun yang engkau usahakan sehingga lumbung-lumbungmu penuh dan keluargamu menikmati berkat yang terbesar daripada Allah. Jemaat Tuhan, andalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupmu, maka kau akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan dan melakukan hal-hal yang besar di dalam hidupmu. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Mari yang sudah diberkati bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Salam.